Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Nurul Yakin. Saya mau menjelaskan secara lebih tentang agama Islam. Islam dari arti bahasa adalah Islaman, diambil dari bahasa Arab, yaitu Islaman, artinya keselamatan. Jadi kamu beruntung banget kalau sudah masuk agama Islam dan mau mempertahankannya sampai akhir hayat. Dilihat dari arti bahasanya sudah bagus, apalagi dari pembahasan. Islam dari arti bahasa adalah keselamatan. Jadi orang yang masuk Islam itu dijamin selamat, nggak akan sia-sia. Ya, Islam mempunyai dua rukun. Yang pertama rukun Islam dan yang kedua adalah rukun iman. Rukun Islam yaitu terdiri dari 5. 1. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Yang kedua rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Jadi dua perkara ini jangan sampai lepas, guys. Jangan sampai lepas dan jangan sampai hilang. Tanamkan di dalam hati Anda, jangan sampai lepas dan jangan sampai hilang sampai akhir hayat kita. Nanti kita akan selamat. Kalau Islam tambah iman, bohong. Kalau iman tambah Islam, sia-sia. Artinya apa? Islam tambah iman itu bohong. Ya, karena kalau Islam tambah iman, iya dirinya Islam, tapi dia tidak percaya akan adanya Allah, dia tidak percaya akan adanya malaikat Allah, dia tidak percaya akan adanya kitab-kitab Allah. Itu katanya itu semua mitos. Dia tidak percaya, tapi dia Islam, tapi dia hanya Islam sekedar Islam, sekedar sholat, sekedar puasa, sekedar zakat. Dia tidak percaya dengan adanya Allah. Itu sama saja bohong, membohongi Allah, membohongi semua umat Islam, dan membohongi dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah kalau iman tambah Islam akan sia-sia. Maksudnya dia iman, dia emang iman, tapi dia belum Islam, belum menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhanku, bahwa Allah itu adalah Tuhanku, bahwa Muhammad adalah utusannya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dia belum mengucapkan itu. Dia enggan untuk masuk Islam, dia enggan untuk melakukan sholat, dia enggan untuk berpuasa, tapi dia iman, dia percaya akan adanya Allah, dia percaya kalau malaikat Allah itu ada, dia percaya kalau Nabi Muhammad adalah utusannya, tapi dia belum mengucapkan syahadat. Dia tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, tidak mau zakat, dan lainnya. Sama saja sia-sia. Sia-sia karena belum masuk agama Islam. Cuma percaya kalau cuma percaya kalau adanya Allah. Itu semua
akan sia-sia. Jadi dua perkara itu harus kamu pegang erat-erat dan jangan sampai lepas sampai akhir hayat kita. Oke guys, gua mau membahas tentang rukun Islam terlebih dahulu. Rukun Islam ada berapa tadi? Ada 5 ya. Yang pertama syahadat. Islam yang pertama adalah syahadat. Kalau lo mau masuk Islam, lo mau selamat dan mau masuk agama Islam, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Harus meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, itu adalah syarat-syarat untuk masuk agama Islam. Syahadat itu ada 2. Yang pertama syahadat iman, dan yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat iman adalah bukti kita percaya adanya Allah, yaitu yang pertama tadi, La ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan yang kedua adalah syahadat Rasul, yaitu bukti kita kepada Rasul bahwa Rasul Nabi Muhammad adalah utusannya, bahwa kita percaya kalau Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua tadi, wa Muhammadur Rasulullah, itu adalah syahadat Rasul. Lanjut. Dan rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Setelah membaca syahadat, lo sudah masuk Islam dan diwajibkan untuk sholat. Seketika itu lo diwajibkan sholat. Dan sholat itu ada banyak ya guys, tapi yang terpenting itu adalah 2, 4, 4, 3, 4. Yang terpenting adalah 2, 4, 4, 3, 4. Sholat 5 waktu. Syarat-syarat sholat harus suci. Harus suci guys, suci dari zahir wa batin, suci dari luar dan dalam. Artinya apa? Suci dari luar, yaitu adalah suci, pakaiannya suci, badannya suci, yang dibawa saat sholat harus suci. Itu suci kadar batin, suci menurut dohir. Kalau suci menurut batin adalah suci dari hadas, yaitu tidak berhadas kecil maupun besar, tidak berjenggot, tidak batal wudunya, harus suci, harus mempunyai wudu, harus suci dari hadas besar, yaitu tidak keluar mani, dan apabila keluar mani harus mandi besar. Oke, yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Puasa pada bulan Ramadan. Semoga kita semua dipertemukan kembali kepada bulan suci Ramadan. Amin. Puasa diwajibkan bagi seluruh umat Islam, baik kecil maupun tua maupun muda, semua diwajibkan. Tidak memandang harta, tidak memandang jabatan, tidak memandang baik kaya maupun miskin, baik tua maupun muda, semua diwajibkan. Nah, di sini sempurnanya Islam, agama Islam tidak memandang sebelah mata. Yang kaya ya kaya, yang miskin ya miskin. Di mata Tuhan ya sama,
Kalau tidak berpuasa ya sama kena dosa. Sama saja diwajibkan untuk berpuasa, masih diwajibkan untuk sholat. Kalau nafas masih ada dalam tenggorokan, masih diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk puasa. Ya, lanjut, rukun Islam yang keempat adalah zakat. Sesudah bulan puasa, sesudah kita melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita diwajibkan untuk kita bagi umat Islam diwajibkan untuk menunaikan zakat, yaitu dinamakan zakat fitrah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil wal mu'allafati qulubuhum. Bentar, saya carikan ayatnya. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin wa 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariqatan minallahi wa huwa alimun hakim. Syarat-syarat zakat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan orang-orang pengurus zakat dan para mu'alaf yang dibujuk hakinya. Ya, hakinya apa? Orang mu'alaf orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih lemah untuk menerima Islam, maka dari itu dibujuk dengan pemberian zakat tadi agar agama Islam ini benar-benar bagus, agama Islam ini benar-benar baik. Maka dari itu orang yang baru masuk Islam tadi masih mau menerima Islam dengan sepenuh hatinya, karena Islam adalah negara yang baik, karena Islam adalah agama yang cukup baik. Dan untuk Buddha, orang yang berhutang, dan untuk orang-orang yang jalan kepada Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan untuk Buddha, status Buddha adalah Buddha Mukaddam, Buddha yang diberi kemerdekaan, akan tetapi kemerdekaan yang bisa melunasi, bisa membayar hutang kepada majikannya. Dan orang yang berjihad di dalam agamanya Allah, seperti tokoh agama, kiai-kiai, dan para ustadz, dan Ibnu Sabil, fariqatan minallahi wa huwa alimun hakim. Dan orang yang berjalan, dan orang Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian di jalannya Allah. Orang yang bepergian tidak untuk maksiat, orang bepergian untuk silaturahmi, bepergian untuk ke rumahnya atau mudik pulang kampung, maka boleh menerima zakat. Itu dan syarat zakat itu harus Islam. Syarat zakat harus Islam. Dan orang kafir tidak wajib untuk berzakat, kecuali atas hambanya dan kerabat muslim. Orang kafir berada di tempat orang muslim, berada di desa orang muslim, itu diwajibkan. Dia mempunyai tanggungan atas
perdagangannya Muslim memberi zakat atau memberi haknya kepada orang Muslim, memberi tempat tinggal, memberi apa ya? Memberi sebuah kepantasan atau sebuah pembayaran terima kasih, sebuah tanda terima kasih sudah diterima bertempat tinggal di sini. Dan yang kedua, menemui masa pada waktunya. Waktunya zakat adalah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Maka saat terbenamnya matahari pada saat waktu maghrib itu wajib memberi zakat. Wajib bagi kita umat Islam memberikan zakat kepada orang 8 tadi. Dan misalkan orang mengeluarkan zakat sebelum terbenamnya matahari, maka belum dinamakan zakat, akan tetapi dinamakan sedekah dan belum menggugurkan kewajiban zakat. Maka apabila ada orang yang berzakat pada sebelum terbenamnya matahari, maka masih bertanggung atas kewajiban zakat. Dan syarat yang ketiga adalah memiliki kelebihan. Maksudnya apa? Kondisi kaya. Seseorang dengan bahan makanan yang melebihi dari kebutuhan makanan, yaitu orang-orang yang melebihi kadar kelebihan makanan, yaitu orang-orang yang bisa melakukan zakat itu diwajibkan untuk berzakat. Dan kadar zakat, ukuran zakat yaitu berupa bahan makanan pokok. Tidak harus uang, harus sejenis, tidak boleh campuran. Kalau beras ya beras, gandum ya gandum. Kalau beras ya beras semua, gandum ya gandum semua, buah-buahan ya buah-buahan semua. Jumlah zakat yaitu sampai 1 sok atau 4 mud, atau di dalam kadar timbangan Indonesia adalah kilogram kurang atau lebih. Zakat diberikan di tempatnya orang yang dizakati, bisa langsung kepada kepada orang 8 tadi, atau bisa diberikan kepada masjid, orang yang berkewajiban memberikannya. Oke, lanjut rukun Islam yang terakhir. Ya khaira Rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu. Ya khaira bagi yang mampu gimana? Syarat hukum wajib bagi orang Islam. ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود karena tidak semua orang Islam bisa menunaikan ibadah haji, guys. Tidak semua orang Islam yang bisa melaksanakan haji. Mungkin ada halangan, kurangnya biaya, atau sudah ada biaya tapi tidak sehat, atau tidak cukup umur, atau sudah tua, tidak kuat lagi untuk lari-lari, atau sudah uang biaya sudah ada, atau
semoga, tetapi ada halangan di sana, di Mekah sana ada halangan, ada peperangan yang membahayakan bagi jamaah haji. Maka dari itu tidak diwajibkan haji pada tahun itu. Mungkin saat ini adanya wabah virus corona yang belum sembuh juga, belum kelar juga. Semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah dan umat Islam, seluruh umat Islam bisa melaksanakan haji ke Baitullah. Amin. Tidak semua orang bisa haji, tidak semua orang bisa melaksanakan haji, guys. Karena haji adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik innal hamda wa ni'mata lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Karena haji adalah panggilan. Aku memenuhi panggilan labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu. Karena orang berhaji adalah orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Orang yang hatinya sudah dipanggil oleh Allah. Aku memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, la syarikalah. Tiada sekutu bagimu. Yang sesungguhnya, innal hamda, sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikmu. Segala puji dan nikmat adalah milikmu. Dan semua kerajaan adalah tiada sekutu bagimu. Semua kerajaan adalah milikmu. Semua kerajaan itu adalah milikmu. Dan karena panggilan oleh Allah, tidak semua orang bisa haji. Karena belum tentu orang kaya bisa haji. Dan banyak orang miskin yang sudah haji. Maka segeralah kalau mempunyai harga biaya yang cukup dan bahkan yang kuat, maka segeralah mendaftarkan. Karena ada kaum apabila orang yang mampu berhaji membiayai dan berbadan sehat, tapi enggan melaksanakan haji, enggan untuk mendaftarkan dirinya untuk beribadah haji, maka nanti kalau matinya kelak, ia disuruh memilih dua perkara. Sama-sama tidak dikasih ya, sebagai orang yang bisa berhaji, kalau dia sudah dipanggil oleh Allah, dia sudah